Kalian gimana kabarnya? Sehat-sehat ya. Puji syukur sehat. Oh, iya. Cuan Oke lah ya kok. hari ini lah ya. Ya, minggu ini agak seret sih, tapi ya boleh lah. Agak seret memang minggu ini. Iya betul. Oke. Oke kok. Ya, Aku izin buka dulu ya kok ya. boleh Opening boleh. ya. Oke, jadi halo teman-teman semua yang udah hadir, baik itu dari followersnya Koko Cuan ataupun followersnya Silent Trader. Thank you yang udah ramaikan sesuai judul topik hari ini. Kita akan bahas terkait waran terstruktur yang bertepatan udah 1 minggu ya, 1 minggu udah listing produknya. Cuman ya mungkin bagi sebagian dari teman-teman masih bingung nih, ya baik itu pengertian, terus bedanya apa sama waran yang biasa dan juga prosedurnya. Nah, di sini kita akan tanya jawab bersama Koko Cuan lagi gitu ya. Teman-teman juga bisa follow Instagram Koko Cuan lagi karena banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa didapetin ya. Oke kok, sebagai opening nih kok. Hmm, Ini kan udah seminggu listing ya kok ya. Dan ya. nggak tahu sih menurut saya pribadi masih sepi diperbincangkan gitu. Saya nggak ngerti apakah karena kurangnya edukasi ya dari pihak bursanya gitu sehingga mungkin banyak retail yang masih kurang ngerti ini. Nah, boleh diceritain sedikit kok. Ini pengertiannya dari waran terstruktur ini apa sih kok? Oke, ini aku sambil buka nih. Ini aku bahas dulu dari Hmm, pengertian yang hmm, menurut menurut bursa ya. Nah, kalau hmm, menurut bursa itu waran terstruktur itu pengertiannya adalah hak ya, hak kepada pengguna untuk membeli atau menjual suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Itu menurut bursa. Ya agak agak beribad lah ya. Gampangnya hmm, gini teman-teman ya. Sebenarnya one trust structure itu adalah teman-teman mempunyai suatu produk ya, produk investasi atas suatu saham blue chip dengan harga yang lebih murah. Ya, hmm. gampangnya seperti itu, namun dengan mekanisme perdagangan waran. Jadi di mix gitu ya. Jadi ada sebagian unsur warannya di sana. Jadi itu pengertian dari bursanya tadi, terus kemudian aku simplified dengan bahasa yang lebih mudah digunakan. Itu sih sebenarnya pengertian secara harfiahnya gitu aja. Jadi sebenarnya ya secara nggak langsung otomatis pergerakan dari waran terstruktur tadi itu akan mengikuti dari induknya ya sama kayak waran. Per saat ini kan sudah ada tiga ya Om Silent ya yang Hmm. sudah rilis itu ada BRI ya yang pertama, kemudian yang kedua ada Adaro, yang ketiga ada Unilever ya Om ya kalau nggak salah ya. Unilever, betul Ya, Unilever. ya, so far udah ada tiga itu dan tiga-tiganya itu diterbitkan oleh satu sekuritas, yaitu Hmm. adalah RHB Sekuritas. Gitu. Dan aku juga kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih detail juga aku kemarin sempat keluarin videonya terkait Wahan Terstruktur ya tentang basic-basicnya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa search di YouTube gitu ya videonya. Itu untuk penjelasan lebih detail ya. Hmm. Itu sih Om so far penjelasan awalnya gitu. Awalnya ya berarti seperti definisi ya kalau bahwasannya waran itu kan derivatif ya, turunan Ya, dari underlying asetnya di mana asetnya itu ya biasa kalau kita waran bilangnya induk gitu ya kalau di ya waran betul. biasa. Ya cuman bedanya ini blue chip ya kayak tadi Koko Cuan bilang ada Adaro sejauh ini so far tiga Adaro, Unilever dan juga BRI. BBRI. Ya. Nah, oke kok. Kita lanjut lagi untuk sedikit lebih detail lah ya kok ya. Nah, untuk tadi kan pengertiannya Koko Cuan udah bilang. Nah, cuman pasti ada perbedaan ya kok ya antara waran yang biasa dengan waran yang sekarang. Meskipun mungkin tadi udah disebutin salah satu bedanya mungkin biasanya blue chip itu hampir nggak pernah ya terbitin Ya. waran gitu ya. Baru kali ini. Sedangkan kalau waran yang biasa kan identik dengan perusahaan-perusahaan small cap ya yang nerbitin. Nah, ada perbedaan identik lainnya gak sih kok? Oke. Yang antara waran yang biasa kita kenal dengan waran terstruktur ini. Oke, perbedaan detailnya itu yang pertama adalah dari sisi penerbitnya. Jadi kalau misalkan waran itu diterbitkan langsung oleh perusahaan ya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu IPO, biasanya sih antara dua ya. Yang pertama itu melalui jalur IPO ya di awal, ataupun yang kedua adalah melalui skema reg issue. Jadi dia reg issue sekalian dia terbitin waran. Nah, jadi waran itu memang murni diterbitkan oleh perusahaan. Nah, kalau waran terstructure itu beda. Waran terstructure itu diterbitkan oleh yang namanya sekuritas ya teman-teman ya. Jadi mungkin sekarang ini baru satu sekuritas nih yang ready untuk menerbitkan waran terstructure. Tapi menurut pandanganku itu pasti sekuritas-sekuritas lain juga sudah mulai mencoba melirik-lirik nih potensinya dari waran Hmm. terstructure. Itu perbedaan yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah underlying-nya. Ya, tadi seperti yang Om Sailan bilang bahwa waran itu adalah turunan dari produk saham, gitu ya. Nah, untuk waran itu underlying-nya adalah bisa seluruh perusahaan yang memang ingin mau menerbitkan waran itu sendiri. Ya, kalau misalkan perusahaannya misalkan ada Friend gitu ya, atau misalkan ada Bull, ada Aspi, itu kan ada warannya. Nah, kalau misalkan ini apa namanya waran terstructure gitu ya, itu yang diterbitkan adalah sorry tadi apa ya ke distract saya. Yang kedua terkait ini ya. Underlying. Oh iya, underlying-nya, sorry. Kalau waran terstructure, underlying-nya adalah IDX 30. Ini ke distract sama Cialin nih. Kalau Cialin nonton. Nervous saya, nervous gitu Cialin. Iya. Cialin join ya. Oke. Ya, jadi IDX 30 underlying-nya. Jadi nggak ada tuh kalau misalkan ada Bumi, WT gitu ya, itu nggak ada teman-teman. Atau tiba-tiba ada BRMS, WT, itu nggak ada. Itu perbedaan yang kedua. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari sisi skema ketika dia jatuh tempo. Ya, kalau waran, ketika jatuh tempo, dia itu opsinya ada dua. Satu adalah, kalau misalkan teman-teman realize ya, kalau misalkan teman-teman punya waran, ya opsinya adalah teman-teman tebus jadi induk. Kalau enggak, ya hangus. Gitu ya, Om ya. Kalau misalkan kita nggak tebus kan untuk waran hangus. Nah, kalau misalkan waran terstructure, itu beda. Kalau waran terstructure, di akhir jatuh temponya, dia akan mengkalkulasi nih. Ya, berdasarkan rata-rata pergerakan 5 harinya, ya harga rata-rata pergerakan waran terstructure 5 hari, kemudian dicocokkan dengan exercise price-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman beli call waran, jadi ada dua jenis, ada call dan ada put juga, berarti ya itu harus di atas gitu ya, di akhir masa jatuh temponya, dan sebaliknya kalau misalkan put itu di bawah. Kalau misalkan tidak memenuhi kondisi itu ya hangus WT yang teman-teman punya atau waran terstructure yang teman-teman punya. Itu perbedaan ketiga. Kemudian perbedaan keempat, jangka waktunya. Nah, kalau misalkan waran, so far sih aku belum pernah ketemu waran yang memang dia periodenya itu di bawah 10 tahun ya, Om. Belum ada nih. Biasa perusahaan minimal kalau menerbitkan waran 1 tahun, bukan sih? 1 tahun. Paling ya, kalau dia listingnya di tengah-tengah ya. Kayak BRMS kemarin 6 bulan. Ya, kalau misalkan pas IPO jarang sih. Dia listingnya di tengah-tengah ketika barengan sama reg issue misalnya, itu mungkin bisa ya. Tapi kalau waran terstructure itu nggak bisa. Itu periodenya itu ditentukan itu 2 bulan sampai 2 tahun. Gitu. Kemudian yang terakhir mungkin dari sisi jenisnya ya. Kalau misalkan kita waran, kita cuma bisa yang namanya beli ya. Maksudnya ya udah beli, ya kita nggak bisa yang namanya kayak short gitu. Tapi kalau misalkan di waran terstructure itu bisa kayak ada opsi untuk short ya. Jadi kita pasang put gitu misalnya. Kita yakin bahwa di akhir periode jatuh tempo warannya itu akan turun. Nah, itu kita mendapatkan keuntungan dari sana. Jadi ya bisa dibilang semi short lah gitu ya. Itu sih so far 5 perbedaan utamanya antara waran dengan waran terstructure. Oke, berarti kalau saya simpulkan yang paling identik sebenarnya di call dan put ini ya. Atau mengacu sama trading option ya, mungkin bagi sebagian teman-teman yang pernah trading option, baik itu di bursa luar, biasanya kan banyak tuh trading option, ya mungkin kurang lebih konsepnya sama call dan put. Dimana kalau put berarti kalau kita memprediksi dalam rentang waktu tertentu dia akan lebih rendah harganya dibandingkan harga current, ya teman-teman bisa pakai put gitu ya. Begitu pula sebaliknya. Oke kok, thank you banget. Nah, bicara tadi nih kok, ini kan bicara jatuh tempo dan rentang periode ya. Tadi kan Koko udah bilang bahwa rentangnya itu untuk sekarang ya, berarti kan 2 bulan sampai 2 tahun ya kok ya, untuk WT-WT yang ada sekarang. Nah, aku ambil contoh nih kok, misalnya saya mau beli hari Senin nanti, BBRI punya WT. Nah, kira-kira misalnya saya call ya, karena saya asumsi dalam mungkin beberapa periode akan naik. Nah, kira-kira ini saya asumsi retail ya, saya mewakili retail, kira-kira kita bisa nentuin sendiri gak tanggal cut off kita, misalnya dalam 2 bulan nih gue yakin naik, gue call-nya 2 bulan, atau ada ketentuannya nih kok dari bursa untuk rentang periodenya itu? Rentang periodenya itu ada ketentuannya di awal. Jadi di awal itu sudah ditentukan kira-kira ini akan expired kapan nih untuk waran terstructure-nya. Jadi kita nggak bisa tentuin. Nah, kalau misalkan tadi dengan kasus yang tadi misalkan mau beli di hari Senin gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau tunggu hingga expired, ya mesti tunggu hingga jatuh temponya kapan. Nah, kita kan bicara dengan yang tadi ya, bahwa untuk waran terstructure ini kan kodenya beda ya, Om ya.
Oke. Betul. Jadi kalau misalkan aku nggak salah, itu pertama dari sisi emitennya dulu apa. Jadi emiten yang ada warranty structure-nya itu apa. Kayak misalkan contoh Oke. BBRI gitu ya. Kemudian kode selanjutnya apa? Kode selanjutnya adalah dari sisi sekuritas yang mengeluarkan. Ya kalau misalkan tadi aku baca itu kalau nggak salah RHB berarti DR ya kalau nggak salah. Iya, Kemudian yang DR ketiga betul. adalah jenisnya. Jadi itu jenis warrant yang dikeluarkan itu call atau put. Kalau misalkan call dia ditulisnya C, kalau misalkan put dia ditulisnya P. Hmm. Kemudian nextnya itu baru periode jatuh temponya. Ya periode jatuh temponya itu ada urutan-urutannya berdasarkan abjad ya kalau nggak salah. Aku lupa urutan abjadnya, mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut di bursa ya. Kemudian di situ juga ada tahunnya, tahun untuk dia end date-nya kapan warrant structure-nya. Nah, kemudian yang terakhir itu Oke. ada kode unik yang aku nggak tahu apa. Jadi dari penentuan namanya di sini teman-teman udah bisa tahu bahwa kira-kira periode expirednya kapan. Di sini aku sambil lihat coba untuk BBRI contoh ya. Oke, boleh kok. Bentar, aku sambil cocokin juga nih. Nah, di sini teman-teman bantu cross check juga ya. Nah, di sini aku cek sedikit BBRI itu kodenya adalah BBRI DRC ya, CM3A ya. C itu berarti dia Mhm. wahannya jenisnya adalah call ya. M itu Oke. adalah untuk kode bulan Juni ya. Kemudian ada tulisannya juga ya expired 19 Juni ya, berarti adalah 19 Juni 2023 gitu. Jadi ada namanya Oke. tuh. Jadi dari namanya udah kelihatan bahwa dia expirednya 19 Juni. Nah, kemudian 3 itu menandakan akhir tahunnya. Jadi 2023, 19 Juni 2023 itu berarti untuk warrant structure BBRI itu akan expired. Gitu. Oke, berarti dari kodenya ini kebetulan kodenya unik ya. Dan ternyata Yes. berarti kita sekarang tahu teman-teman bahwa kode-kode ini ada artinya ya, bukan bukan asal dibuat kok setiap angka, setiap huruf mewakili ya. Kok ya berarti Ya. mewakili pengertian dari warrant terstruktur. Berarti kalau contoh BBRI expirednya dia 19 Juni ya kok ya tadi Hmm. 2023 Ya. gitu ya, dengan opsinya berarti call ya, karena di sini tulisannya C. Ya, yang perlu Oke. teman-teman perhatikan itu itunya sih apa kode bulannya ya. Hmm. Jadi kan ada kode bulan ada kalau nggak salah tadi aku lihat itu dari F ya. Itu ngurut tuh dari F sampai Z kalau nggak salah ya. Itu aku nggak Mhm. hafal tuh terkait kode bulannya ya. Jadi teman-teman bisa cross check sendiri nanti. Oke, ya kebetulan baru 3 sih ya, jadi sampel yang dibahas juga Iya, sedikit nggak dan banyak. baru Bener. baru 1 minggu juga ya kok ya, Hmm. jadi masih masih perlu pengkajian lebih lanjut. Ya. Oke, ya memang bicara warna terstruktur ini cukup menarik ya. Meskipun to be honest, saya pribadi belum beli sama sekali sih, belum mencoba. Karena balik lagi, saya mungkin sama kayak teman-teman, saya masih melihat dulu. Karena Hmm. anehnya, ini menurut aku ya, menurut aku dalam seminggu ini, kok yang bahas warna terstruktur kok sepi kayaknya. Ya, Yes. padahal dia udah listing 1 minggu ya bisa kita bilang. Gitu, malah banyaknya bahasnya bumi ARB misalnya kan begitu. Jadi mungkin dari saya pribadi nunggu ya kali ya, bagi teman-teman yang nanya juga, om kok nggak beli waran gitu, katanya suka trading waran ya. Untuk waran terstruktur to be honest, kalau saya pribadi lebih wait and see dulu sambil menunggu, karena kan perlu research ya. Kalau Hmm. waran kan kita udah research ya, setiap periode kita ada trading. Kalau ini kan baru, jadi ya untuk analisa juga kan perlu perlu data yang lebih banyak lagi gitu ya teman-teman ya. Bener. Oke Bener kok. banget. Oke. Nah, menurut Koko nih, potensialnya waran terstruktur. Nanti aku juga utarin pendapatku sih. Menurut Hmm. Koko nih, potensial WT ini dengan waran yang biasa, secara persentase keuntungan menurut Koko tinggian mana nih? Wahan biasa dong. Langsung ya. Oke, Dari kenapa tuh Kok? sisi fraksi harga ya. Kalau untuk fraksi harga Mhm. di WT kan itu nggak ada tuh yang kayak wahan biasa yang puluhan. Ya kalau Hmm. misalkan teman-teman lihat wahan-wahan yang kecil itu kan ya gerak satu tick aja itu udah berapa persen ya. Nah kalau di Betul. WT ini kan memang underlying-nya adalah IDX 30. Jadi harganya itu dibentuk ya kurang lebih ya menyerupai ya nggak menyerupai banget sih. Setidaknya adalah ya kalau misalkan induknya ngerespon otomatis waran terstrukturnya juga merespon dan keuntungannya tentu ya lebih Hmm. besar. Contoh beberapa waktu lalu aku pernah coba ya trading di wahan terstruktur itu di Adaro ya. Kenapa ya? Karena pada kalau nggak salah hari Kamis. Jadi pada saat itu Mhm. kan pada hari Kamis itu ada tuh kompak ya saham-saham batu bara itu Oh naik. ya.
Nah, Rebound justru betul. aku coba tuh ya. Kan Adaro kan ininya 3.000 ya, sekitar 3.000 harganya. Nah, kalau warannya itu kalau nggak salah WT-nya di 300 Tiga ya. ratusan. Mhm. Jadi lumayan. Gerakannya kayak satu tik kan udah lumayan, teman-teman. Jadi ya daripada Hmm. kita trading di Adaronya, ya ini kan fraksi Oh, harganya oke. 10, cuma 10% ya dari induknya. Mhm. Jadi ya tentu pergerakan satu tik itu tentu akan jauh lebih menguntungkan ketimbang teman-teman ngejar di Adaronya. Nah, cuma yang menarik di sini adalah dari sisi likuiditas ya, teman-teman. Dari sisi likuiditas. Jadi berdasarkan peraturan yang aku baca juga bahwa dalam menerbitkan wahan terstructure ini, ya sekuritas itu harus yang namanya menjadi liquidity provider. Ya sekuritasnya Oke. yang harus menjadi liquidity provider. Nah ini aku nggak tahu dengan detail sekuritasnya itu apakah memang solo liquidity provider atau bareng sekuritas lainnya. Ini nggak ada info lebih lanjut. Nah cuma yang Mhm. menarik di sini adalah untuk 3 wahan terstructure yang keluar itu belum, kalau aku bilang ya belum terlalu liquid ya. Mungkin Om Sayan ada lihat juga ya beberapa wahan terstructure itu barisan bid Mhm. offernya itu masih ratusan lot aja. Ya, teman-teman Betul. bisa bayangin ya, harga 300 kalau barisan per lotnya cuma 300-an, ya itu tentu lebih mudah untuk naik ke atas tentunya ya, dibandingkan ya Mhm. trading di induknya. Jadi, ya itu bisa jadi potensial risk juga sih kalau misalkan teman-teman gak yakin induknya naik. Hmm. Gitu. Oke, oke. Oke, oke. Lah, ini luar biasa juga nih ya, teman-teman. Jadi, benar banget kata Koko Cuan, saya juga setuju. Kayak contoh hari Kamis, kalau teman-teman cek, Adro WT-nya naik 15% ya. Yes, mantap ya. Jadi, Ada ronya beda. Ada ronya cuma naik 2%. Adro-nya cuma 3%. Ya betul, Tuh. karena eh, kelebihan low liquidity, ya satu, mungkin pergerakannya akan lebih volatile gitu. Cuman, minusnya ya bagi kita pemegang dana besar, tentu agak sulit gitu Hmm. ya untuk trading di yang low liquidity. Jadi ini bisa jadi alternatif nih teman-teman ya. Ya kebetulan ini baru 3 dan saya yakin juga pasti Sun cepat lambat ya minimal IDX 30 juga akan nerbitin tuh. Jadi Yes. ya bisa kesempatan lah untuk kita misalnya nih Anda suka banking ya kayak BRI misalnya, kalau BRI kan paling 1% gitu ya. Siapa tahu dia punya WT bisa bergerak lebih dari itu. Cuma tetap perhatiin ya risikonya juga sepadan ya teman-teman. Yes, benar. Oke, Benar. nah kalau aku utarain pendapatku nih kok. Jadi Boleh. aku setuju kata Koko tadi lebih cuan yang mana. Untuk per sekarang jelas waran biasa ya. Karena simpelnya ya kita tahu kalau waran itu kan bisa lowest-nya itu kan di 1 ya. Sampai Hmm. dia hangus, expired ya, dia hangus gitu. Jadi low-nya dia bisa ke 1. Meskipun pada prakteknya nggak ada sih yang ke 1. Kecuali dia udah mau Udah mau delisting expire. ya, Ya. ya udah mau expire baru perlahan ke 1. Tapi rata-rata ya let's say di 10 atau sampai 20. Nah, Anda bayangin aja dari 10 ke 11 itu udah 10% Ya. gitu. Jadi satu tik aja tuh 10 ke 11 sudah 1%. Dan waran yang sekarang di tahun-tahun sekarang itu liquidity-nya bisa dibilang lumayan besar atau bahkan ada beberapa waran yang high liquidity kayak misalnya contoh ya ini bukan rekomendasi misalnya Friend W2 ya waran seri 2-nya Friend. Nah, itu kan teman-teman bisa cek liquidity-nya besar. Jadi Anda mau masuk puluhan juta pun bisa gitu. Nggak usah Ya. takut nggak kejual. Cuman balik lagi karena judulnya atau pengertiannya nilai underlying, berarti teman-teman juga harus analisa induk gitu ya kok ya. Karena Benar banget, benar banget. kita di Koko Cuan bilang lagi lihat ini nih batu bara rebound tapi Adro naiknya nggak agresif nih, warannya aja deh gitu Hmm. ya. Jadi tetap harus analisa induk karena pergerakannya kurang lebih sama. Iya. Oke kok. Tambahin dulu Om, kemarin ya, pas hari Oke, Kamis boleh. gitu ya, cerita dikit. Hmm, Kamis ya, oke. Kamis kalau nggak salah inget itu batu bara, ya semua manggung kan kecuali si Bumi lah ya, Hmm. yang fraksi harganya kecil. Bingung Iya, kan iya. ya mau trading di mana nih? Nah coba Mhm. iseng gitu ya masuk di Wakan Sakti. Dan sekedar info juga teman-teman, ini kan Wakan Sakti itu bisa diperdagangkan di pasar primer dan pasar sekunder ya Om ya. Jadi nanti itu Oke. akan ada yang namanya kayak IPO gitu. Jadi ada periode book Oh, building, offering segala macam. Cuma aku nggak tahu apakah ini disediakan di website e-IPO atau tidak. Karena kemarin dari pihak RHB sendiri aku nggak tahu ya dia mekanismenya gimana. Apakah ada book building dulu, offering dulu atau gimana? Tapi aku belum dapat info di sana. Nah kemungkinan besar tentunya oke. nanti ketika WT itu rilis itu ya ada satu platform lagi sih yang meng-announce bahwa ini akan rilis nih. Ya, apakah di IPO kita nggak tahu atau bursa menerbitkan ini lagi kita Oke. nggak tahu. Tapi yang jelas kita bisa pesan di fase IPO.
otomatis ya kita bisa memanfaatkan momentum rally di day one. Ya seperti kalau misalkan teman-teman lihat beberapa WT di day one-nya naik loh. Beberapa Ya, 3 WT itu di day one naik ya, setahu aku ya. Ya, sempat ada pergerakan lah. Ya, Ya. meskipun ending closing-nya turun ya. Tapi benar Ya. ya. Opening ada pergerakan. Tapi nggak bisa arah ya teman-teman ya. Nggak mungkin dia tiba-tiba di day one harganya langsung 1 tick di bawah induknya, nggak mungkin. Oke. Oh, berarti bisa nanti mungkin untuk next-nya kali ya, kok ya. Misalnya Ya. ada waran WT yang keempat, berarti ada satu platform yang nggak tahu ya. Kalau kemarin kayaknya di website IPO nggak ada ya untuk ketiga WT ini. Jadi pure dari RHB ya, pure dari RHB punya nasabah. Oke. Ini informasi juga nih. Dan kalau itu terjadi ya mungkin bisa skemanya bisa kayak trading IPO ya, kok ya. Yes. Ikut dari offering, dari pooling gitu. Nah, itu menarik tuh ya, bisa jadi alternatif baru. Nanti penjatahannya gimana? Aku penasaran terkait penjatahannya sih. Apakah ada oversubscribe gitu-gitu, terus udah gitu kalau oversubscribe apa yang terjadi, kalau undersubscribe apa yang terjadi gitu. Itu penasaran sih. Menarik lah nanti ke depannya. Menarik. Ya menarik lah karena ini masih baru juga, jadi ya kita belum bisa ngomong banyak ya, kok ya. Kita belum bisa ngomong banyak karena datanya belum ini. Dan juga ya seperti yang tadi saya bilang, mungkin edukasinya, informasi ke publiknya mungkin agak sedikit kurang. Jadi ya agak, kalau kita nggak inisiatif cari tahu, kemungkinan kita akan bingung sendiri. Oke, kalau satu pertanyaan mungkin, ini juga pertanyaan requestan sih, titipan dari teman-teman. Berarti cara beli, cara jualnya, karena to be honest, saya pribadi kan belum coba ya, kok ya. Berarti cara jual, cara belinya sama persis kayak kita beli stok biasa atau kayak gimana? Sama persis kayak kita beli stok biasa. Ya, menunya juga sama, buy order biasa. Itu kalau misalkan teman-teman pakai, aku nggak tahu ya teman-teman pakai sekuritas apa, tapi aku sendiri pakai Miraya untuk scalping dan tradingnya. Dan di situ ya di layar running trade-nya itu ya teman-teman udah bisa langsung cari. Misalkan coba teman-teman ketik BBRI, nah itu di bawahnya langsung ada tuh WT-nya. Kodenya ya? Gitu. Ya, di situ langsung kelihatan tuh. Papan bid offernya langsung kelihatan, apakah mau HK, mau haki, mau guyur, mau coba bandarin gitu ya. Sun mungkin ada ya nanti ya. Sun pasti nanti ada kalau udah rame. Nah, mungkin yang menjadi menarik, amin. Mungkin yang menarik adalah ini ya, karena mekanisme WT adalah ketika settlement ya, ketika udah mau expired itu ada menggunakan rata-rata 5 hari pergerakan harga sahamnya. Ya kalau misalkan dari sisi sekuritas yang menerbitkan, tentunya dia maunya untung lah ya. Nah kita tahu lah di sana pasti akan ada fluktuatif harga yang cukup signifikan ya, biasanya menjelang 5 hari expired date-nya. Itu menurut pendapatku pribadi ya. Tapi kan kita belum tahu nih, karena ini juga waran tersaturnya baru aja jalan. Ya kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, tapi berarti yang perlu di-note teman-teman nanti perhitungan settle-nya berarti 5 hari ke belakang ya, pasca hari-hari terakhir itu ya, kok ya, pas expired ya. Iya, yang aku baca sih dari ininya begitu. Ya, kata-kata pergerakan 5 hari sebelum expired ya untuk ditentukan nih settlement-nya. Ya, dan benar bisa jadi dalam tanda kutip itu bisa jadi strategi untuk mainin ya, kok ya. Dalam tanda kutip ya, karena kan diambil average-nya ya. Betul. Tapi balik lagi masih tahun depan, jadi ya masih banyak waktu ya untuk kita research. Yang jelas ini satu keilmuan baru ya teman-teman yang perlu teman-teman juga pelajari. Gitu, cepat atau lambat juga pasti teman-teman akan coba gitu. Ya mungkin nggak sekarang, tapi nanti juga one day saya yakin juga ini rame. Gitu. Bakal rame ya, bakal rame deh, pasti ada momentumnya, bakal rame. Betul. Misalnya kalau window dressing ya kan, bankingnya lelet nih, beli warannya aja deh misalnya kan, seperti itu. Atau misalnya ada induknya nih, mau aksi korporasi, contoh BBCA mau stock split lagi, wah BBCA-nya naik 15%. Gitu, terus udah gitu BBCA-nya ada WT. Wah, WT-nya kekerek dong logikanya. Ya BBCA-nya 15%, WT-nya mungkin bisa naik, bisa naik 50%. Ya bisa aja, potensi cuan lebih gede, kenapa enggak? Betul. Ya karena fraksi harganya lebih rendah gitu ya, dan ya liquidity-nya nggak segede induknya ya, jadi potensial volatility-nya betul. Oh iya teman-teman, kalau mau tanya ya tentang waran boleh lah ya, nggak harus tentang waran terstruktur karena memang waran terstruktur ya belum banyak banget yang bisa kita gali.
So feel free kalau mau tanya tentang warannya juga boleh sih. Iya, Kalau tanya kayak Waran tentang ke Om waran. Silent nih. Kalau tanya Waran ke Om Waduh, Silent, dia enggak lah. kasih rekomendasi Warannya ribuan persen teman-teman. Waduh. Wah, praktisi lah kau. Kok Kocon juga warannya jago teman-teman ya. Ya, jadi ini topik yang jarang orang bahas, so kalian kalau mau tanya boleh banget ya. Ya kita Yes. akan jawab semampu kita ya kok ya, Ya. terkait tentang waran. Dan video ini akan di-save ya, nanti aku tag dari Kokocon, jadi teman-teman bisa tonton ya. Ya. Tonton ulang kalau mau tonton. Oke, karena belum ada yang nanya nih, mungkin nyerempet ke waran aja deh kok ya, karena kayaknya waran terstruktur kurang lebih udah ya. Eh, Pertama nih, menurut Koko, mindset untuk trading waran yang benar itu seperti apa nih? Karena kalau kita bilang waran, pasti kan yang dijanjikan itu kan high return-nya ya, Koy. Ya. Betul ya? Orang pasti nggak mungkin trading waran 5% gitu. Pasti expect-nya puluhan persen minimal gitu, 10, 20, 30, bahkan di beberapa kasus ya beggar, multi beggar, dan sebagainya. Nah, tapi kan yang harus diperhatikan juga turunnya pun bisa puluhan persen, dan ya karena nggak ada batas ARB, ya. Oh iya, batas ARA ada ya teman-teman. Nah, ini sedikit informasi aja ya. Jadi waran itu ada batas ARA, dia nggak boleh lebih dari harga induk. Ya. Ya, jarang terjadi sih, tapi dulu pernah. Intinya nggak akan lebih dari harga induk. Kalau ARB nggak ada, jadi dalam satu hari ya bisa turun. Oke, balik lagi nih kok. Nah, menurut Koko mindsetnya gimana nih? Biar teman-teman sebelum belajar waran ini tahu dulu gitu. Untuk trading waran yang benar itu gimana? Oke, yang pertama adalah teman-teman ngerti dulu tanggal-tanggalannya ya teman-teman ya. Di situ ada yang namanya trading start, ada trading end. Itu adalah tanggal di mana waran tersebut sudah mulai diperdagangkan. Kemudian ada namanya subscription start dan subscription end. Nah, itu adalah tanggal di mana waran tadi itu bisa dikonversi menjadi induk. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ada maturity date. Nah, ini adalah tanggal di mana waran tersebut expired. Nah, tanggal yang penting yang harus teman-teman perhatikan adalah maturity date ini. Gitu ya. Karena biasanya menjelang maturity date itu satu harga warannya itu akan menuju ke area harga satu. Dan kemudian yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman enggak tebus warannya ke induk, itu hitungannya sedekah ke bursa. Sedekah ke bursa. Betul. Jadi seluruh uang yang teman-teman gunakan untuk membeli waran tadi itu hangus. Nah, ini penting nih karena nggak semua orang tahu hal tentang tanggal-tanggalan ini. Padahal ini adalah hal yang penting ya kalau misalkan teman-teman mau trading waran. Betul. Jadi mendekati maturity date ya itu akan mulai turun harganya, biasanya seperti itu ya. Jadi satu saranku adalah teman-teman cari memang waran yang punya maturity date yang masih panjang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait portfolio manajemen ya. Nah, kita tahu bahwa waran ini gerakannya luar biasa. Ya, bisa cacing-cacing naga-naga ya, bahasanya seperti itu. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau coba trading di waran, kalau misalkan masih pemula banget, ya itu ya teman-teman harus dengan uang yang terukur. Gitu ya. Uang yang teman-teman memang benar-benar siap untuk hilang. Itu yang kedua. Ya, benar-benar uang yang super dingin lah, kalau lebih seperti itu ya. Ibaratnya kayak mau scalping, tapi scalpingnya ini kayaknya lebih mirip ke arah hunter gitu ya Om ya. Kalau misalkan kita scalping dengan metode arah hunter, itu kan dak-dikduk ya. Kalau lebih kayak gitulah feel-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ya terkait waran, saran gue adalah teman-teman jangan FOMO ya. Kita tahu bahwa waran itu kenaikannya tadi seperti yang Om Sayan bilang benar ya, bahwa batasan tertinggi kenaikan harga waran adalah hingga 1 tick di bawah induknya. Jadi kalau misalkan ada NICL misalkan di harga 130, maka warannya maksimal di harga 129. Nah, itu batasan tertingginya. Batasan terendahnya seperti yang tadi Om Sayan bilang nggak ada. Bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi bisa aja dari 129 tadi balik ke 50 dalam waktu singkat. Betul. Itu bisa banget teman-teman ya, dan itu juga pernah kejadian. Dan ya kalau misalkan teman-teman tidak siap dengan itu ya jangan. Nah, banyak nih yang kejadian adalah ketika warannya udah hits gitu ya, udah banyak yang membincangkan waran tersebut, teman-teman baru masuk. Ya, jadi kalau misalkan aku sendiri, metodenya adalah aku biasa cari waran-waran yang belum jalan. Kayak warannya belum ngerespon nih, tapi induknya udah mulai ada tanda-tanda mau jalan. Nah, jadi kan kalau misalkan induknya kekerek, ya otomatis warannya juga lama-kelamaan kekerek juga kan. Karena ada yang namanya hukum supply demand juga di waran ya Om ya. Jadi kan waran itu kalau misalkan kita tebus, itu kan kita kan dapat induk. Ya, jadi kalau misalkan kita harga warannya lagi murah, tentunya ya itu menguntungkan dong buat kita.
Anggap ya, Betul betul. ya, Ada selisih lah ya, ada ya capital gain selisih ya. ada selisih capital gain seperti itu. Iya, ya itu bisa teman-teman manfaatkan lah. Jadi saranku adalah ya teman-teman entry dengan porsi yang terukur dan juga ya nggak usah FOMO. Ya toh nanti Wahan juga ada gilirannya kok untuk jalan. Kalau misalkan induknya Mhm. jalan, ya kalau misalkan induknya tewas gitu ya, ya udah belum bisa ngapa-ngapain. Kayak Ya contoh ya. misalkan induknya di 50 belum ada gerakan, ya teman-teman ngapain beli wahannya? Gitu kan? Buat apa Betul. gitu ya? Kalau misalkan induknya aja masih digocap, belum ada sentimen apa-apa, ngapain beli wahannya? Wahannya juga nggak akan kemana-mana. Kecuali wahannya ya digoreng secara tiba-tiba nggak jelas gitu. Hmm. Itu sih Oke dari oke aku. oke. Oke, mungkin aku izin nambahin sedikit ya kok ya. Jadi Boleh. ini banyak juga yang cerita sama aku nih kok. Kayak tadi kok bilang poin ke satu yang perlu dilihat kan maturity date. Kadang orang nanya tiba-tiba, contoh kemarin apa ya? Bapiwe kalau nggak salah ya. Hmm, September kalau nggak salah dia ini deh udah expired ya, koreksi. Ya, ketika saya cek, udah expired dan banyak banget kejadian serupa yang terus berulang nih dari teman-teman. Jadi satu hal yang harus dilakukan jauh sebelum analisa, cek dulu maturity date kapan. Ya sehingga kita bisa prepare ya kemungkinan terburuk amit-amit kalau dia nggak jalan sampai maturity date kita pun bisa exit meskipun harus rugi ya. gitu ya, rugi 80%, tapi daripada hangus 100% itu kesalahan yang dalam tanda kutip fatal banget ya, kesalahan simpel tapi fatal. Nah, mungkin teman-teman bingung, Om, carinya di mana nih, cara cari tahu? Ya, teman-teman mungkin bisa download aplikasi kayak RTI Business kali ya. Saya download RTI Business, nah di situ lengkap tuh. Kalau ada aksi korporasi juga lengkap di sana, dan warannya juga ada detail tuh kayak tadi yang Koko Ya. Cuan bilang. Ada maturity date, trading end, subscribe star gitu ya, subscription star dan sebagainya. Itu sama mungkin penekanan lagi juga jangan FOMO karena waran ini bener banget kayak kata Koko Cuan ya. Jadi ada beberapa waran yang dulu bahkan dalam setengah jam bisa naik ribuan persen. Ada lah dulu warannya. Ada yang dalam balik lagi setelah setengah jam tersebut, setengah jam berikutnya dari ratusan turun ke 50. Itu juga ada dalam waktu yang singkat. Jadi kalau kita FOMO-nya di tengah-tengah, itu 90% pasti udah telat. Hmm. Nah, karena teman-teman bilang, ah gampang, tinggal cut loss gitu. Tapi pada prakteknya, kalau teman-teman nanti menemukan waran itu volatility-nya tinggi sekali. Jadi sometimes kita kalau pasang otomatis pun suka kereject Lepas. karena sekali Ya. turun langsung ya beberapa tick. Gitu ya, sekali turun langsung 10 tick, belasan tick, sehingga kadang kita input manual pun suka telat gitu. Apalagi sekuritasnya tiba-tiba nge-lag, maintenance gitu ya. Itu udah kelar. Jadi bener banget kayak kata Koko, ini juga menyambung pertanyaan nih, beli waran itu bagusnya pas rame atau buy lagi sideways? Kalau saya menghindari waran yang pertama yang udah digoreng lah istilahnya, Hmm. sudah naik gitu ya, apalagi naiknya sudah dari low-nya udah misalnya 50%, 100%, saya pasti udah skip. Nah, carilah yang belum dilirik. Sama kan kayak kita investasi kan, kita mencari perusahaan-perusahaan yang belum dilirik banyak orang gitu. Kita cari hidden gem ya, di waran juga kita bisa cari tuh hidden gem yang belum dilirik orang tapi one day akan dilirik gitu ya. Ya mungkin itu sedikit tambahan dari aku sih. Oke, ini ada pertanyaan nih kok. Uh, ada gak kemungkinan besar atau tidak harga waran akan digoreng mendekati expired date-nya? So far sih belum ketemu kecuali ketika expired date perusahaan induknya ada aksi korporasi tertentu. Kecuali ya. Tapi so far sih aku belum pernah ketemu. Kalau Om Silent mungkin pernah ketemu nggak kasus serupa? Kalau ditanya contoh waran yang digoreng pas expired, secara persentase paling 1:9 kali, 1:8 gitu. Jadi kecil, tapi mayoritas enggak. Hmm. Karena kalau teman-teman perhatiin kayak Koko Cuan bilang, menjelang expired date, behavior waran itu dia akan downtrend inti. Yang Ya. namanya downtrend tahu ya, naik dikit, turun, naik dikit, turun. Lama-lama kalau Anda perhatiin dalam berapa bulan, 1 tahun ya, at the end ke 1-2 itu. Nah, cuman memang ada kasusnya, tapi itu pun biasa dalam 1 hari. Misalnya dari Ya. 1 ke 5, habis itu turun lagi di sesi 2. Jadi cuman sekilas. Dan atau pengecualian kayak tadi yang Koko Cuan bilang, bahwa ini kan waran kan pergerakannya bareng induk ya, karena kan Ya. underlying asetnya gitu ya. Jadi kan pergerakannya akan ikut. Nah,
Kecuali kalau induknya tiba-tiba beggar, ya mungkin akan ke-trigger si W-nya ini. Iya, Tapi betul. ya prakteknya balik lagi 1:8. Sepengetahuan saya ya, Pak ya. satu Iya. banding 8. Kayak kalau Om Silent ini ada pengalaman terkait waran nih. Coba Om boleh cerita nggak Om? Oke, Pengalaman Waran. pengalaman buruk trading waran. Wih, kita sama-sama Oh sharing nih. iya, oke. Saya cerita dikit ya. Kalau nggak salah saya pernah cerita juga nih di live IG sama siapa ya, saya lupa. Jadi tadi saya ceritakan ada waran yang dalam setengah jam bisa ribuan persen gitu ya. Mungkin sekarang nggak ada sih, karena waran sekarang ya oke naik, tetap cuan gede ya, puluhan persen, ratusan persen tuh juga duit. Ya, apalagi kan liquidity-nya tinggi. Tapi kalau dulu itu lebih gila lagi. Ya dulu cerita ada yang namanya posa waran gitu ya. Mungkin teman-teman yang tradingnya di tahun 2018-2019 kenal ya. Itu di sekitar bulan Juni, saya ingat banget waktu bulan puasa kalau nggak salah. Jadi setelah analisa-analisa gitu ya, karena kebetulan saya juga bisa dibilang praktisi waran lah tiap tahunnya. Dan ketika nemu, saya ingat banget, awalnya itu dia dari 400-an kok. Jadi awalnya dari 400, sesi 1, menjelang closing dulu kan jam 12 ya Pak ya. Jam Ya. 12, turun ke 20. Saya ingat banget Wih, ke 20. Nah, 400 ke itu 20. Itu bursa sampai nangis ngelek tuh. kali ya. Betul, itu transaksinya puluhan juta lah untuk. Dan kebetulan dulu induknya Posa kan punyanya grupnya ini Om Bencok ya. Dulu Hmm. teman-teman kenal lah. Tuh grupnya besar sekali di bursa kita. Sahamnya waktu itu lagi ambles, makanya warannya turunnya gila. Nah, singkatnya, saya beli tuh. Karena udah analisa, udah yakin, saya beli. Nah, lakinya, ingat ya, waran juga ada laki. Jadi, kalau ditanya, Om, target waran berapa? Saya nggak pasang target. Ya, kalau dia kasih beggar, saya syukuri. Kalau dia kasih puluhan persen, ya juga saya syukuri. Jadi, nggak ada target kalau saya di waran, gitu ya. Karena, ya kayak tadi contoh, kalau kondisinya laki, kayak contoh Posawe ini, dari 20, dalam setengah jam kan open itu di setengah dua ya, Ya. di 13.30 sampai jam 14.00, dari 20 itu ke 350 setengah jam. Wih. Anda kalau hitung kalkulasi beli di 20, 1.500, 1.700% kemungkinan. Itu kalau Itu benar-benar pas jual, lebih kalau pas mantap jual dari di kripto atas ya ya. Om ya. Wah, itu gila banget, bener. Dan itu liquidity-nya gede banget. Jadi waktu di 20, Anda satu satu tik 100.000 lot itu kan bisa beli 10 juta sampai 100 juta. Ya Anda hitung sendiri lah, beli 100 juta dapat satu berapa? 1,7 ya berarti. Dapat 1,7. 1 M lah, 1 M lebih. Nah, singkat cerita, ini bodohnya saya sih. Saya udah profit tuh. Waktu itu belilah puluhan juta, pokoknya udah profit mencapai hampir 100 juta. Karena dulu kan belinya kecil ya, modal-modal kecil. Bodohnya saya screenshot ya. Jadi saya nggak TP nih. Ini juga pengalaman bodoh nih. Jadi kalian kalau udah profit jangan sombong ya, jangan sombong, TP dulu. Nah, bodohnya saya saking happy-nya karena first time saya waran sih profit gila. Saya screenshot, saya taruh di sosial media saya waktu itu. Ya. Nah, karena pergerakannya cepat banget. Ketika saya balik lagi buka platform dari 350 udah turun ke 300. Panik dong, ya kan? Akhirnya automatic order semua ke reject. Saya udah pasang tuh, tapi automatic order ke reject, manual juga ke reject karena turun terus. 1 detik Ya. turun, 1 detik turun. Jadi ketika kita turun lagi, edit lagi, turun lagi. Akhirnya saya kejual di 70. Ya, jadi jawaban profit sekitar 300% dari ribuan persen tadi. So, ya pelajarannya jangan sombong ya. TP dulu gitu, baru pamer kemudian. Tapi balik Tapi lagi ada waran kenangannya ya Om ya. Ada kenangannya ada sekarang ya kenangan setidaknya. betul, dan jadi pelajaran banget tentunya ya, dan teman-teman juga bisa pelajari. Dan waran seberingas itu sih, apalagi kalau ada waran-waran yang harganya udah di atas 100. Please, Hmm. kalau Anda nggak paham, nggak punya waktu buat pantau di hari tersebut, jangan beli. Ya. Ya, 90% bakal goyang pasti. Gitu. Pokoknya kalau udah di atas 100, udah deh. Saya nggak akan pernah sentuh apapun kejadian. Ya, itu bisa dicatat. Karena kalau Anda perhatiin waran udah tembus 100, ada sih yang mungkin naik. Kayak kemarin kalau nggak salah OBMDW masih naik. Ya. Karena mungkin Hmm. induknya masih digoreng tuh. Tapi 90% sisanya itu mostly kalau Anda nggak pantau bakal nangis sih.
Tuh Om, ada yang Ya, minta share SS pengalaman warannya. nanti saya cek galeri ya. Kalau ada nanti saya upload di IG. Iya, Ya. ini nggak ada nih teman-teman ya live-live gini bahas detail tentang waran nih. Ilmu juga nih bagi teman-teman semuanya ya. Dari kita yang memang udah terjun dan praktek langsung nih di Hmm, warannya seperti apa. Oke, betul. lanjut Om, Ya lanjut. ini oke, apalagi ya? Coba ada yang karena betul kayak Koko Cuan bilang ini topik yang jarang dibahas. Padahal waran ini kalau bisa profitnya lebih gede daripada trading biasa ya sebenarnya ya kok ya. Bisa Gitu. lebih gede dari Apalagi value investing juga loh Om. betul, betul. Karena sepengalaman saya rata-rata 1 tahun jalan sih gitu. Misalnya dia jatuh Nah, temponya kayak contoh Friendway 2 kan 2026 ya gitu. Kemarin 80% dapat gitu. hmm, Dari misalnya dari 16 kan dia sempat hampir ke 30 tuh. Waktu friend digoreng kan. Sekarang balik lagi nih. Tapi karena jatuh temponya panjang kan kita tenang. Tapi Warren memang iya, kalau kita temu hidden gem-nya nih, teman-teman nih, ya kita ketemu hidden gem-nya, ya kita tadi Koko Con bilang, bisa jadi ngalahin value investing. Ya kadang kita beli iya. juga murah sih, tapi kok nggak balik-balik gitu. Iya, kalau saya dapatnya Oh, di Lucy Way waktu itu ya. Lucy oh, Way mantap, dapatnya di mantap, bawah mantap. kan. Terus udah gitu Mantap, induknya mantap. sekarang udah ke berapa ya? Hampir 200 ya kalau nggak salah. Ya, sempat sempat tembus ya, ya, betul, betul, betul. Wah, Karena aksi mantap itu. korporasi tertentu. Ya lumayan lah Om, nambah-nambah. Ya, ya. Kalau kalau aku ya, kalau ngomong Lucy, ada juga, cuman di 30 saya udah lepas tuh. Nggak nyangka kan Hmm, Lucy Way bisa bisa iya. 60 ya. Wah, itulah, itu Waran ya bonusnya di situ. Ya kalau kita pasang trailing stop nggak kena, itu dari 10 deh. Contoh, saya ingat banget Lucy itu dulu belasan ya kok ya. Iya, belasan-belasan. Anteng aja dia. Di 13, 12, saya ingat banget dulu. 13, Induknya juga 14. anteng, induknya juga anteng Iya, ya. Kan dulu papan dulu papan induknya ketiga ya Om ya kalau nggak salah. betul, akselerasi ya. Akselerasi ya Ya, kalau nggak salah, betul. Ya itu contoh beli di 14 ke berapa? Ke 45 deh, beli 15 ke 45 kan 300%. ya. Dan Sekarang berapa lumayan nih? liquid ya kok. Lumayan Liquid, liquid ya. liquid. Lucy Way itu lumayan liquid. Anda bisa beli puluhan juta kayaknya. Sekarang di 70 harga warannya ya. Udah 400%. Ya itulah Jika uniknya Waran. Tapi oke. Coba ada yang nanya lagi. Ya tapi Lucy Way kayak udah mau jatuh tempo ya. Ya ya, teman-teman harus cek lah ya. Jangan di jangan di HK sekarang juga ya karena ya disclaimer on kalau teman-teman, disclaimer on. betul disclaimer. Intinya sih kalau dari saya kok ya, kalau dari saya pokoknya kalau udah harganya tinggi, apapun itu Jangan saya nggak dikejar. akan kejar udah. Ya, apalagi udah ramai diperbincangin nih. Ya udahlah, skip aja Ya, kita. apalagi induknya udah rame ya, udah rame diperbincangkan induknya. Betul. Betul. Apalagi kita udah analisa induknya ada tanda-tanda reversal ke downtrend nih. Nah, itu udah Hmm, antisipasi tuh. Karena hmm. menurut saya kok ya, Warren itu responnya kadang lebih cepat tuh teman-teman. Jadi induknya 7% karena Warren nggak ada batas auto reject, jadi bisa 15%, 20%. Karena Iya, turun satu ticknya kan juga dalam ya, jadi 50 ke 45 aja udah turun sekitar berapa tuh? Ya pokoknya ticknya 10% ya, lebih tinggi lah. 10%. Iya, Ya, sudah 10%. 10% kan. Jadi harus harus diperhatikan banget sih. Iya. Oke, ada nggak yang nanya? Coba saya Atau scroll dulu. mungkin teman-teman mau ini nggak apa namanya dianalisa nih satu waran oleh Om Silent gitu ya. Oh ya boleh deh, bonus. Boleh tuh, Ini ntar request. ada yang nanya nih. eh Kalau Warren nilainya nggak sampai 1 lot, itu udah nggak bisa diapa-apain ya? Mungkin Koko Cuan mau jawab. Oh Warrennya kalau nggak misalkan sampai 1 lot. nggak nyampe satu lot tuh maksudnya gimana ya? Misalkan dari ikut IPO ya, dari ngikut Dari IPO terus IPO. udah gitu masih nyisa gitu ya. Itu biasanya teman-teman bisa jual di namanya pasar nego ya, pasar nego, teman bisa jual di sana dalam bentuk ya berapa lembarnya itu tadi. Nah, di situ satuan satuan penjualannya itu udah mulai lembar, teman-teman. Jadi teman-teman bisa jual. Misalkan teman-teman punya sisa 50 lembar ya, jual aja di sana. Gitu. Di harganya berapa ya teman-teman? Bebas atur. Nah, biasanya sih aku kemarin coba-coba jual juga ya masih ada bekas sisa IPO. Kadang-kadang aku juga ngikut IPO ada Iboswe, ada apalagi ya si Kowe gitu ya, itu juga masih ada dan di harga satu dan ya memang belum ada yang ngambil sih. Jadi memang agak Iya. susah. Cuma ya kalau misalkan teman-teman rutin jualin ya mungkin suatu saat nanti ada yang ngambil ya.
kan lumayan kalau misalkan dikumpulin gitu ya 50 lembar gitu kan. Lama-lama ya mungkin ya bisa gede juga. Kalau misalkan memang Hmm. induknya ada niatan untuk digoreng. Itu sih kalau dari aku. Oke, ya saya juga setuju ya. Jadi biasanya karena IPO kalau nggak Raikisu dia sekalian nerbitin Ya. waran. Pasti kan nggak genep ya dapatnya teman-teman ya. Itu jualnya di pasar nego. Karena sistem nego, kalau kita kan sistem lot di pasar tunai ataupun pasar reguler. Nah kalau nego sistemnya lembar. Jadi kalau kalian ada saham juga nih yang 1.000 lot, 20 lembar, 20 lembaran Anda bisa jual sebenarnya di pasar. Cuma balik lagi, kadang siapa yang mau beli 50 lembar Ya, gitu di bawah satu lot gitu. benar. Ya kalau kalau laki mungkin antri terus, ya mungkin kalau beruntung ada yang beli, tapi ya udah kalau enggak udah jadi pajangan ya. Jadi Iya. kenang-kenangan aja buat di porto. Saya juga masih ada tuh wear group ya. Wear group yang Oh, W. wow, udah lama juga. Itu harganya kan Udah tiga lama. ratusan ya. Harga warannya 300-an. Saya jual di satu aja nggak laku-laku sampai sekarang. Oke, oke. Nggak ada yang mau beli ya. Ya, Oke, betul. ini ada pertanyaan nih kok ya. Eh, Gimana dengan waran Adro Unilever itu? Oke, mungkin maksudnya gimana dengan waran PT. terstruktur yang sudah ada ya? Menarik gak? Karena geraknya pelan. Mungkin menarik dari sisi apakah semenarik yang waran sekarang atau enggak nih? Mungkin dari Koko dulu. Kalau dibilang semenarik waran atau enggak, jawabannya ya lebih ke biasa aja ya, tidak lebih menarik dibandingkan waran ya secara Hmm. volatilitas. Cuma ya plus minus ya kalau misalkan teman-teman masuk di waran terstruktur otomatis risknya itu lebih rendah ya. Karena kan tadi underlying-nya adalah IDX 30. Ya, nggak mungkin tuh IDX 30 yang kayak dari arah tiba-tiba langsung minus 7% itu hampir nggak mungkin sih. Hampir nggak mungkin. Jadi volatilitasnya akan lebih ringan. Cuma ya tentu bisa dimanfaatkan momentum-momentum khusus. Kayak contoh misalnya teman-teman bisa manfaatin ya di saham yang uptrend ya. Contoh misalkan sekarang batu bara juga lagi cukup hype. Ya, kalau misalkan itu ada wrong respon lagi, ya seperti yang tadi aku lakukan aja, kita beli aja Hmm. WT-nya. Kan lebih lebih cuan gitu kan. Kalau Betul. misalkan contoh Unilever gitu ya, ada sentimen khusus di laporan keuangannya. Kan kemarin Q3 anjlok ya Om ya. Terus kemudian Betul. contoh misalkan di Q2 anjlok. Contoh lagi misalkan di Q3-nya dia mulai bagus nih. Ya mulai ada turnaround misalnya udah mulai optimisme market udah mulai oke. Ya udah bisa coba di wahan structure-nya. Gitu kan. Kalau Hmm. misalkan market yang respon di saham Unilever, wahan structure kan juga akan ngangkat. Ya itu bisa jadikan opsi cuan yang lebih banyak tentunya ya. Itu kalau dari aku sih. Oke. Oke, kok dan saya setuju sih mungkin atau disimpulin trading momentum dulu paling teman-teman ya kalau di WT ya kayak tadi Koko bilang kalau Adaro kan relate ke batu bara kalau energinya lagi nge-boom induknya pada gerak ya mungkin bisa bisa optional untuk trading di WT-nya Ya, gitu ya tapi saya juga setuju per sekarang mungkin belum semenarik waran ya karena balik lagi baru baru seminggu nih kita juga masih belum lihat respon pasar gimana ke depannya mungkin one day tahun depan 2 tahun lagi bisa jadi WT ini lebih menarik bisa aja ya ya cuma betul. kan per sekarang ya kita cuma nyampain pendapat kita per detik data Ya. yang sekarang punya gitu Cuma ya Om teman-teman sekedar ya. sekedar tambahan, ini aku masih kurang kurang ada pengetahuan dan informasi juga terkait kalau misalnya ada emiten yang didepak dari IDX 30 dan dia menerbitkan WT. Itu aku belum tahu akan seperti apa. Apa Itu oh kan bisa oke oke terjadi ya. Misalkan contoh betul betul. Unilever masuk IDX 30 sekarang. Terus udah gitu kemudian bisa aja tiba-tiba dia didepak dan itu WT-nya gimana? Itu aku nggak tahu. Hmm, oke. Itu Oh iya kasus ya. betul juga ya. Iya betul juga ya. Apakah WT-nya akan ikutan terdelisting atau stay Iya. sampai expired ya? Nah, betul. Oh Itu oke. masih belum tahu, belum ada infonya dan kita juga belum ngalamin kan. Jadi belum ada Hmm, ini. oke oke. Ya itu harus kita pantau ya kok ya. Ya. Sambil mempelajari ya nantinya ya, untuk bahan pelajar. Oke ini ada yang nanya nih. Eh Maaf Om, bagi cara screening mungkin dari saya dulu kali ya. Karena gini, tadi kan udah saya sempat tanya nih ke Koko terkait mindset dan mungkin teman-teman juga udah ngerti lah. Mindsetnya pakai uang dingin, jangan FOMO dan lain-lain dan sebagainya. Tapi kalau bicara screening, gaya orang beli waran itu beda-beda. Saya udah nemu beberapa jenis player ibaratnya pemain atau trader waran itu punya jenis atau style yang beda. Ada yang mereka mainnya atau incar waran-waran yang baru listing.
Jadi kan after listing kan biasa hari kedua turun tuh, atau hari Yes. pertama naik langsung turun kan. Yes. Nah, di hari kedua, ketiga mereka kumpulin, hari keempat, kelima warannya rebound, induknya kan biasa juga gitu ya, waran sekali, turun 2-3 kali rebound, warannya ikut. Nah, ada tipikal yang seperti itu. Ada yang mungkin tipikalnya kayak saya, atau mungkin kayak Koko Cuan yang tipikalnya mungkin nabung, cari yang belum rame, ya model-model invest lah, tapi bukan invest kayak fundamental ya, maksudnya jangka waktu agak lebih panjang, cari yang posisi ya, let's say sideways yang belum banyak orang lirik, one day terbang, boom, kita buang. Yes. Ya, Kita guyur ya. ada Kita beberapa, guyur. ya, nah kita yang guyur, gitu, betul banget. Nah, beda-beda. Ada lagi style yang ini, ada lagi style yang itu. Ada lagi yang tipikal scalping di waran yang lagi volatile. Ada. Ya, saya ada nemu beberapa. Nah, setiap style beda, maka karena style beda-beda, cara screeningnya beda-beda. Gitu. Cuman kalau saya menyarankan teman-teman kan ibaratnya mungkin ya dalam tanda kutip misalnya baru banget mau coba, poin yang paling penting kalau Anda mau beli cari yang jatuh temponya yang kalau bisa di atas 1 tahun lah, paling pendek. Makin lama makin aman. Kenapa saya bilang aman? Karena kalau kita let's say contoh warannya sisa 3 bulan lagi misalnya. Ya kita kan berpacu sama waktu nih. Dalam 3 bulan kalau nggak naik, hilang duit. Betul. Ya tapi kalau masih 2 tahun, 3 tahun, ya peluang kita untuk mencapai harga tersebut kan atau mencapai cuan itu kan masih terbuka lebar. Itu sama contoh kayak kita misalnya mau investasi nih. Ya Anda investasi di BBCA, target 3 bulan. Anda berpacu tuh dalam 3 bulan. Tapi kalau Anda rentang investasi 10 tahun, 90% kemungkinan profitnya di 10 tahun lebih tinggi. Karena waktunya, time frame-nya lebih lebar. Jadi, sebelum jauh-jauh bahas terkait cara screening dulu waran-waran yang jatuh temponya kan. Kalau itu mengacu style kayak saya tadi ya, yang mainnya cicil, tunggu dia nanti jalan sendiri. Gitu. Nah, mungkin kalau dari Koko, gimana? Ya, saya juga sama sih. Saya kan tipe mainnya kayak Om Silent gitu lah ya, lebih safety dan gak gerasak gerusuk gitu ya. Itu mungkin ya satu sama sebenarnya dengan Om Silent ya, dari sisi waktu dulu maturity date-nya masih lama atau enggak. Kemudian yang kedua adalah saya biasanya mencari waran-waran yang memang belum digoreng. Ya, maksudnya belum digoreng apa? Belum ada hentakan satu wave ya. Kayak misalkan contoh warannya saham induknya baru IPO nih. Kayak induknya baru IPO terus udah gitu oke arah day one terus udah gitu dia dibuang. Gitu kan dibuang udah gitu lagi sideways tuh induknya. Nah, kemudian dia ada wahan tuh. Nah, wahannya kan biasa pegangannya kan sama ya. Nah, kalau misalkan wahannya itu baru IPO, biasa kan kecenderungannya adalah dia belum ada tuh gerakannya gimana-gimana banget kecuali pada saat awal ya di IPO. Nah, jadi saya mencari yang kayak gitu-gitu. Jadi yang memang belum ada hentakan tingginya. Karena setiap wahan pasti akan pernah naik ya Om ya. Pasti akan pernah naik hingga ke level titik tertinggi tertentu. Nah, kalau misalkan dia belum manggung sama sekali, ya itu bisa jadikan momentum sebenarnya. Tinggal nunggu induknya aja nih kayak gimana. Itu sih kalau dari saya. Oke, ya berarti kurang lebih karena mungkin tipe style kita kurang lebih sama ya kok ya. Jadi kurang lebih implikasinya kurang lebih sama ya strategi. Tapi balik lagi, kalau teman-teman style beda, mungkin nggak cocok nih. Karena kan mungkin teman-teman mau beli sekarang, TP bulan depan. Nah itu nggak cocok mungkin dengan trading style kayak kita. Kalau teman-teman cari yang seperti itu, mungkin screening maturity date-nya bisa dikesampingin. Cari yang mungkin induknya yang lagi gerak. Ya, fokus utamanya baru mungkin maturity date poin ketiga atau keempat. Gitu. Tapi kalau mungkin yang kayak kita yang bisa dibilang mencari yang resiko sekecil mungkin dulu, ya maturity date poin yang paling perlu diperhatikan. Oke. Gitu. Nah Om, aku mau nanya dong Om terkait waran juga ya. Ini juga aku sebenarnya penasaran nih. Ini terkait rasio awal ya waran. Kan kalau misalkan suatu saham IPO, itu kan dia ada rasio warannya. Nah, betul. Itu kira-kira pengaruh gak ya ke pergerakan enteng atau tidaknya waran tersebut untuk naik nih Om? Contoh misalkan ada SWID ya contohnya ya. Itu kan warannya itu 1:1 tuh. Artinya kalau setiap satu saham baru berhak memperoleh satu waran gitu kan. Nah itu kan otomatis kalau misalkan kita di IPO dapat 100 slot, kita dapat warannya juga 100 slot.
gitu ya. Itu pengaruh gak sih terhadap enteng atau enggaknya naik si wahan tersebut? Oke, ini pertanyaan bagus nih ya, pertanyaan bagus. Aku izin jawab. Ya, ini teman-teman juga perlu tahu ya. Jadi Ya, kalau di RTI bisnis itu datanya ada semua tuh. Kayak tadi contoh yes. Koko Cuan pakai contoh SWID. Ya. Kalau kita IPO dapat 100 lot, warnanya dapat 100 lot. 1 banding 1. Ya, kalau exercise price dan rasio tebus biasanya 1 banding 1. Jadi Anda tebus ya dapat satu Induknya. lot ya dapat 1 lot induk kalau Anda tebus 1 lot waran gitu. Jadi sama. Tapi kalau pas listing kan beda-beda ya kok ya. Nah, Ya. kalau ditanya, sebenarnya ada ngaruh gak ya? Jawabannya ada. Karena sepengalaman saya, seriset saya, kalau yang 1 banding 1, biasanya peluang dia akan liquid di market lebih gede. Karena retail akan jadi megang lebih banyak Oh iya, di iya. warannya. Tapi kalau misalnya 10 lot induk, 1, berarti kan 1 banding 10 ya. 1 banding 10, biasanya liquidity-nya akan kecil tuh di pasar reguler. Dan kalau kita ngomong liquidity tentu akan ngaruh. Ya contoh, kalau warannya terlalu liquid, kelemahannya ya kadang naiknya mungkin nggak Ya. gesit-gesit banget. Ya paling slow but sure. Tapi kalau yang terlalu tipis, mungkin digorengnya bisa gila. Tapi belinya pun kita juga nggak bisa banyak. Ya paling pengaruhnya di situ sih kok. Oke, oke. Sepengalaman saya nge-research. Oke, oke. Terjawab, terjawab. Saya juga baru Oke. baru ngeh nih, baru ngeh. Ternyata ya, pengaruhnya ke Ya, likuiditas per floornya ya, berarti ya. betul. Pas di pasar reguler. Ya Oke. itu plus minus ya kalau terlalu low liquidity. Kayak kok misalnya kan saya di grup juga ada mungkin kan rekomendasi beberapa waran gitu kan. Banyak yang nanya nih, kok nggak waran yang ini bigger nih dari 50 ke 200 misalnya. Tapi saya bilang, Anda bisa beli berapa? Paling beli 500 lot gitu kan. Jadi sama aja Anda beli cuma 500 lot, beli 2,5 juta ya. Bagger deh misalnya multi bagger 200%. Baru dapat 5 juta. Sedangkan Anda beli yang liquidity, let's say beli 10 juta aja, bagger 1 udah 10 juta. Udah 2 kali lipat dari yang multi bagger. Jadi itu juga harus dipertimbangi. Nah, cuman kalau Anda mungkin small player atau pemain yang mungkin masih coba-coba, ya boleh aja, sah-sah aja. Tapi kalau Anda tanya ke saya, ya saya cari yang middle lah. Liquidity-nya kita bisa beli, kita bisa jual dengan enak. Jadi Iya, nggak iya. terlalu kekecilan, gitu ya. Ya kuncinya liquidity juga faktor penting sih. Ya, kita harus mikir juga nih, kita bisa beli nanti bisa jual gak? Iya, Kalau betul. nggak bisa jual, panic selling lama-lama ke satu, ujung-ujungnya kalau jual ke satu kan rugi 90% ya, 99%. Jadi sayang juga. Gitu. Oke. Oke, kok ini kayaknya udah 1 jam. Mungkin pertanyaan closing nih, seperti biasa nih, titipan juga nih kok dari teman-teman. Selama sepekan ke belakang nih, kok kira-kira ada WL gak sih untuk sepekan ke depan? Beberapa, Oh, baik itu sektor boleh, atau mungkin ada spesifikasi gitu, kalau Koko mau jawab juga boleh. Dan tentu disclaimer on ya, teman-teman ya, harus ya. analisa ulang. Ya, nggak jadi scanning waran nih kita Om berarti ya. Ya. Ah, Oke. sektor ya. Kalau sektor kemarin Mhm. sebenarnya aku ada live juga dan aku ada ngomong bahwa sektor kapal-kapalan itu menarik ya. Aku main di Oke. Wins dan Lead. Ya kalau misalkan teman-teman lihat itu harga itu inflow-nya memang nggak main-main ya. Cukup Mhm. besar. Itu jadi bisa dimanfaatkan untuk waiting untuk watchlist lah kalau lebih seperti itu. Kemudian apalagi sektor yang terkait dengan EBT ya itu juga teman bisa lirik. Mhm. Ya turunan-turunan EBT ya teman-teman udah tahu lah. Ya termasuk itu juga ya mobil-mobil listrik. So far sih dua itu ya mungkin minggu depan yang bisa dimanfaatkan momentumnya. Dan di Q3 ini sebenarnya ya nggak ada sentimen apa-apa ya Om ya terkait IHSG juga ya. Paling Justru di rilis bulan apa? Oktober ya, di Oktober. bulan Oktober itu justru ya IHSG lebih cenderung untuk koreksi lebih gede ya. Hmm. Biasanya ya, Koreksi-koreksi lebih besar. Iya, biasanya betul. itu sih kalau dari aku. Berarti saya simpulin berarti dua dua sektor ya, kurang lebih Oh lah sama yang ya lagi. mungkin yang ketiga itu ya Panin Group lah ya. Oh ya, hari ini lagi menggeliat ya. Iya lagi Dalam lagu. dalam seminggu ini lagi menggeliat. Oke. Ya mungkin itu teman-teman watchlist yang bisa teman-teman jadikan referensi ya. Terserah mau scalping, mau trading ya tentunya disclaimer on. Do you analisa masing-masing lah intinya. Ya.
Oke, so thank you Koko Thank you, Cuan. Om. Nanti kita akan ya live IG lagi lah ya, mungkin Boleh, dengan boleh. topik-topik yang berbeda. Jadi thank you juga teman-teman. Jangan lupa follow Instagram kami berdua ya, @silentradar_akarbit dan @kokocuan lagi. Ya, nanti ditunggu collab kita berikutnya. Oke, thank you Ko. Thank you, Om. Thank you Thank you, semua, thank teman-teman you. semuanya.